Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sirah Islami. Hai intelektual muda, kali ini kita akan membahas tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis, ada banyak sekali hikmah yang bisa menjadi tuntunan bagi kehidupan manusia. Namun tidak semuanya bisa memahami keterangan dari nasihat-nasihat tersebut karena keterbatasan dan kendala bahasa. Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Quran Surah Fatir ayat 5. Mengutip tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memiliki makna yaitu kehidupan yang rendah bila dibandingkan dengan pahala yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya dan para pengikut Rasul-Rasulnya berupa kebaikan yang sangat besar. Karena itu, janganlah kalian melupakan kebahagiaan yang abadi itu karena adanya perhiasan duniawi yang fana ini. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Adapun versi panjangnya berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, berdasarkan ayat tersebut, Surah Al-Baqarah merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbicara mengenai respon Al-Quran terhadap sebagian kaum muslimin yang berkata, "Kami telah dibebani tugas yang tak mampu kami pikul." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian berucap seperti ucapan Bani Israel? Kami mendengar tetapi kami tidak memperkenankannya. Ucapkanlah, kami dengar dan kami taati. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini dapat menjadi pelecut motivasi saat diri kita sedang dilanda kemalasan. Ulama Buya Hamka menjelaskan dari ayat ini, Allah menyampaikan bahwa di setiap satu kesulitan atau cobaan terlalu tersimpan dua nikmat yang tersembunyi yang mana akan muncul saat kita bersabar. Saiful Bahari dalam bukunya yang berjudul Tadabbur Juz Amma mengutip Imam Al-Baghawi, Imam Al-Ma'ini, dan Syekh Muhyiddin Ad-Darwisi menyimpulkan hal yang sama. Setiap satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Setidaknya akan berupa penyelesaian yang terbaik serta pahala kebajikan yang hanya diketahui Allah jika bersabar dalam menghadapinya. Intelektual muda, Rasulullah sejak kecil telah diuji, yakni lahir sebagai yatim. Namun kemudian Allah
muliakan beliau dengan anugerah kekayaan yang memungkinkan beliau menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, dan janda miskin. Setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, berbagai cobaan berat menghadang langkah dakwahnya. Para pengikutnya ditindas dan dihina. Pengikutnya yang merupakan orang-orang lemah dizolimi. Tapi kemudian Allah membuktikan janjinya, yakni memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Rasulullah bersama umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah. Orang-orang Quraisy, baik pemimpin maupun anak buahnya, yang semula memusuhi Nabi dan orang-orang beriman, akhirnya menyerah kalah. Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dikutip dari tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah yang akan menolongmu atas mereka, yakni orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Janganlah kamu menjadi gelisah dan membabi buta melihat tingkah mereka itu. Tetaplah pada kesabaranmu, jangan hiraukan mereka. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surah Ar-Rahman. Ini merupakan surah ke-78 yang turun di kota Mekah. Ayat ini tergolong unik karena diulang berulang kali dalam surah Ar-Rahman. Dikutip dari buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran oleh Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Di dalam surah Ar-Rahman, Allah menjelaskan berbagai nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, intelektual muda, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dengan jalan menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Manusia akan ditambah nikmatnya jika ia bersyukur, namun sebaliknya, ia akan mendapatkan azab jika ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian intelektual muda Sirah Islami kali ini. Sampai jumpa di Sirah Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.